inovatif, dan berkemajuan. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat dalam belajar? Harus ya, harus semangat karena hari ini insya Allah kita akan kembali belajar pada materi adab. Nah, tapi sebelumnya coba ya Ustazah cek dulu semangatnya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Kita coba ulangi satu kali. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau anak-anak tadi sudah semangat, sekarang kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja yuk kita masuk di materi adab. Apakah anak-anak tahu bahwa adab-adab orang beriman itu sangat mulia di hadapan Allah, bahkan ketika dia menguap dan ketika dia bersin. Nah, seperti yang diceritakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila seorang dari kalian bersin kemudian memuji Allah, maka doakan dia dengan tasmid. Dan jika dia tidak memuji Allah, maka jangan kamu bertasmid untuknya. Jadi bertasmid itu adalah berdoa untuknya. Masya Allah ya, sangat keren sekali ya. Jadi ketika ada seseorang yang dia bersin, nah dengan menyebut nama Allah, kita wajib untuk bertasmid, untuk mendoakan dia. Nah, dan kita harus tahu anak-anak, ternyata bersin itu banyak sekali membawa rahmat bagi kita. Dan kita harus bersyukur karena kita bisa bersin. Karena ketika kita bersin itu Allah mengeluarkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi sehat kembali. Karena ketika kita bersih kemudian tidak jadi, maka badan itu akan menjadi tidak enak. Kemudian penyakit-penyakit yang di dalam tubuh kita itu tidak bisa keluar, sehingga akan menimbun di dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu kita harus selalu bersyukur ketika kita bersin. Nah, ternyata bersin itu juga ada adab-adabnya. Jadi ketika kita menerapkan adab-adab ini, Allah itu akan memberikan banyak sekali keberkahan kepada kita saja. Nah, apakah anak-anak mau tahu adab-adab dari bersin? Mau? Ya, adab-adab dari bersin yang pertama, hindarilah dari hadapan orang-orang lain. Jadi ketika anak-anak bersin, anak-anak harus menjauh dari orang lain. Jangan sampai bersin di depan orang lain ya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah rendahkan suara ketika bersin. Jangan memperkeras suara. Jadi ketika anak-anak bersin, diminimalisir suaranya ya. Jangan sampai dibuka lebar. Nah, itu nggak boleh. Jadi pelan. Nah, yang ketiga adalah tahanlah dengan tangan kiri atau sapu tangan atau tisu pada mulut dan hidung sebisa mungkin. Jadi ketika ingin bersin, anak-anak langsung menutup dengan tangan kiri atau menggunakan tisu atau sapu tangan. Misalnya, nah, seperti itu. Jadi dipelankan kemudian ditutup. Yang keempat, jika kita bersin jangan lupa kita
Berdoa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tandanya kita bersyukur sama Allah karena kita sudah bisa bersin. Kelima, ketika ada seseorang yang mendengar kita bersin kemudian menjawab dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka kita juga harus mendoakan kembali orang tersebut dengan wa yuslin balakum, semoga Allah memperbaiki keadaan dan urusanmu. Jadi anak-anak, ketika ada seseorang yang mendoakan kita, kita juga balik mendoakannya. Yang keenam, ketika tadi kita bersin menggunakan tisu, jangan buang tisunya pada sembarang tempat, apalagi pada saluran air, karena ketika kita membuang sembarangan itu bisa mengakibatkan kebanjiran. Jadi anak-anak, seperti itu ya adab-adab dalam bersin. Nah, semoga kita bisa belajar menerapkan adab-adab bersin ketika kita sedang bersin. Itu dulu ya anak-anak materi adab pada hari ini. Semoga bisa menambahkan iman dan ketakwaan untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran adab.